Umat saudari-saudara terkasih, hari ini hari Rabu Abu. Apa artinya? Rabu Abu membuka masa pertobatan kita di masa Prapaskah ini. Selama 40 hari kita akan retret agung. Kita akan berkaca pada diri sendiri di hadapan Tuhan. Sejauh mana kita sungguh pantas dan layak kepadanya. Abu akan diberikan kepada kita di dahi kita atau di kepala kita. Karena pandemi COVID masih ada, maka tidak akan diberikan tanda salib di dahi, tetapi diberikan di kepala kita. Saudari dan saudara umat yang terkasih, pertanyaan penting yang kita mau renungkan bersama pada saat ini, kita akan membuka bersama-sama perjalanan rohani kita selama 40 hari ini dengan melaksanakan 3 hal penting yang Tuhan Yesus sabdakan di atas bukit dalam Injil hari ini. Dan itulah 3 inspirasi yang kiranya bagus sekali kita laksanakan, bukan saja menjadi niat-niat yang baik, tapi kita buktikan itu dalam praktek rohani kita. Untuk memperdalam hidup rohani kita, menguatkan iman kita di masa penuh berkat ini. Inspirasi yang pertama, Yesus minta kepada para muridnya untuk memberi sedekah. Tapi dengan catatan, bukan supaya dipuji orang. Tuhan minta kita melakukan kewajiban-kewajiban agama kita. Dalam hal ini ada 3 kewajiban agama kita di masa Prapaskah ini. Yang pertama, Yesus bilang, bersedekahlah dalam hidup kita sepanjang 40 hari ini. Apa artinya bersedekah? Bersedekah berarti memberi berkat bagi orang yang kita jumpai, siapapun dia. Mungkin itu kita butuhkan, mungkin itu kita sukai, mungkin itu juga kita sangat cintai. Tetapi Yesus bilang kepada murid-muridnya, berilah sedekah, tapi bukan untuk dipuji orang. Umat saudari-saudara yang terkasih, memberi sedekah berarti kita mau menyisihkan apa yang sangat berguna untuk saya sendiri, apa yang sangat kita butuhkan dalam keluarga kita, menjadi solidaritas kita dengan orang-orang lain. Dan itulah makna APP. Kenapa ada aksi puasa pembangunan yang sudah bertahun-tahun, tahun 1971, aksi puasa pembangunan sudah dijalankan di gereja kita. Tentu ada maksud, yaitu membangun solidaritas dengan orang-orang di mana-mana yang tentu juga membutuhkan pertolongan dan bantuan kita. Karena itu, memberi sedekah bukan memberi sesuatu yang sisa yang kita tidak butuhkan lagi. Memberi sedekah justru memberikan nilai lebih kepada orang-orang lain.
Karena sebenarnya saya butuhkan sekali marijo. Saya sisihkan untuk orang-orang lain. Umat saudari-saudara terkasih, karena itu inspirasi yang pertama untuk memberikan makna atas apa yang Tuhan Yesus bilang, lakukanlah kewajiban agamamu, yaitu pertama, torang bersedekah. Amin. Bersedekah selama 40 hari, bukan hari yang ke-40. Torang mau menyisihkan di rumah kita masing-masing setiap hari dengan mengurangi makan minum kita, dengan berpuasa, dengan berpantang, kita kurangi, dan yang kita kurangi itu kita uangkan dan kita berikan itu sedekah dalam wujud aksi puasa pembangunan. Mulai hari ini sampai hari ke-40. Bukan nanti hari ke-40 baru orang sibuk, karena ketua wilayahnya umumkan kumpul Jakarta tu APP. Baru baku cari kalau masih ada sisa. Umat saudari-saudara terkasih, ber-APP yang sesungguhnya 40 hari lamanya. Orang bisa bayangkan kalau orang sisihkan tiap hari dari apa yang saya senangi, apa yang saya sukai, beli pulsa, beli bakso, ya, beli yang orang barokok, satu hari satu bungkus bagi perokok. Coba orang sisihkan 5.000 jo satu hari kali 40, berapa banyak itu? Banyak sekali. Itu baru betul-betul orang ber-APP. Sekali lagi bukan hari ke-40 semua kumpul baru sibuk cari sana sini, semua popodisonya tidak ada isi. Dapa mar tinggal marah-marah, ngana so pake. Jadi orang tidak isi di amplop, doi marah-marah. Ya, orang memberi dengan sukacita, memberi dengan kegembiraan, karena orang memang berpuasa sungguh-sungguh. Inilah berkat saya bagi orang lain. Amin. Inspirasi yang kedua, Yesus bilang, berdoalah selama masa 40 hari ini. Lebih istimewa lagi. Tentu setiap hari orang berdoa, kapanpun. Tapi Tuhan minta kepada murid-muridnya, berdoalah. Inilah inspirasi yang kedua. Salah satu kewajiban agama kita adalah berdoa. Orang beriman pasti dia tahu berdoa. Orang tidak beriman pasti dia tidak tahu berdoa. Kenapa? Karena isi doa ada dua hal. Isi yang pertama adalah orang mau syukuri segala berkat yang orang sudah terima dari Tuhan. Tuhan, terima kasih, Engkau sudah memberikan kesehatan, Engkau sudah melapangkan pekerjaan saya, Engkau memberikan kesuksesan atas usaha saya, dan seterusnya. Orang bersyukur dalam doa kita. Isi dari doa yang kedua adalah orang juga boleh meminta berkat-berkat lagi yang kita butuhkan dalam hidup kita. Hari ini, esok, dan seterusnya. Sehingga doa sungguh-sungguh menjadi bagian dari hidup kita sebagai orang Katolik, pengikut-pengikut Yesus. Mari Tuhan kasih catatan, jangan berdoa supaya orang dipuji orang. Orang akan bilang dan orang senang, perajin dia Kang. Tiap hari Minggu dia masuk gereja. Tiap hari
pagi dia masuk gereja. Luar biasa. Tiap kali ada doa novena dia ikut. Mantap. Lutut sampai luka-luka. Makan puji. Tuhan bilang jangan berdoa karena kita makan puji berarti itu menafik. Keras sekali Tuhan bilang. Karena itu Yesus bilang kalau orang berdoa, masuklah dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan hanya engkau dengan Tuhanmu Anda berdoa. Umat saudari-saudara terkasih, artinya kegiatan rohani kita bukan sebuah pameran supaya orang puji saya, supaya orang mengakui saya, dan seterusnya. Tidak. Orang berdoa bukan untuk orang lain, orang berdoa kepada Tuhan yang kita sembah karena kita orang beriman. Amin. Inspirasi yang terakhir, inspirasi yang ketiga, Yesus bilang juga kepada murid-muridnya di atas bukit, berpuasalah. Cuma Yesus bilang, jangan orang berpuasa seperti orang-orang munafik. Siapa orang-orang munafik? Itulah orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, dorang supaya dipuji orang. Yesus bilang, kalau kamu mau berpuasa, cuci ngoni pe muka, minyaki ngoni pe kepala, supaya palia segar, bukan sedih tiap hari. Kasih lihat Pak orang memang kita lagi puasa, jangan ganggu kesian. Nyanda. Tuhan bilang orang berpuasa bukan karena orang lain mau bilang hebat ngana tiap hari berpuasa no. Mantap. Umat saudari-saudara terkasih, berpuasa urusan saya pribadi dengan Tuhan. Umat saudari-saudara terkasih, karena itu berpuasa bukan terutama hal-hal lahiriah. Berpuasa lebih menata nurani kita. Yesus pernah bilang, di dalam hati kita lah terdapat perbendaharaan hati kita yang baik. Kalau perbendaharaan hati kita baik, maka yang keluar itu semua baik dalam bentuk tindakan-tindakan kasih. Tapi kalau perbendaharaan hati kita buruk, yang keluar kebencian, iri hati, dan menghancurkan sesama. Karena itu retret agung 40 hari ini, orang mau menata nurani kita, mau menata hati kita, agar bisa bening dan bisa tulus dan jujur. Amin. Umat saudari-saudara terkasih, berkaitan dengan puasa, gereja mengatur supaya orang jelas mau baking apa artinya berpuasa, apa artinya berpantang. Berpuasa dan berpantang longgar sekali dalam gereja Katolik. Puasa dan pantang besar hanya hari ini saja, hari Rabu Abu dan Jumat Agung. Hari-hari lain, terutama hari Jumat, berpantang saja. Apa arti berpuasa? Berpuasa berarti cuma makan kenyang satu kali dalam sehari. Itu artinya berpuasa. Satu kali kenyang saja. Sehingga ada takaran yang orang atur. Kenapa orang kurangi makan? Karena yang kita kurangi itulah yang kita sisihkan di amplop APP kita. Biasa masak 1 liter, sekarang cuma 2 liter 2 cupa 1 cupa kasih doi, itu orang mau isi sebagai satu keluarga. Begitu. Semua penuh kesadaran apa yang saya buat itu karena niat-niat saya yang suci itu. Berpuasa
berarti 1 kali makan kenyang dalam 1 hari saja. Jangan pagi kenyang, siang kenyang sekali, malam amat kenyang sekali. Belum tuh jam 10 pagi, dia beli pisgor, kon dia isi le dengan tu panada. Sore le, bukan main. Dia campur macam-macam. Tengah malam sakipuru. Berpuasa cuma 1 kali makan kenyang 1 hari. Pilih Jo, mau pagi tuh kenyang sekali, atau siang tuh kenyang sekali, atau malam. Mari yang sehat kan cuma siang Jo. Ya. Malam anggap coba diet le. Pagi sudah Jo. Ya, itu artinya berpuasa. Siapa yang wajib berpuasa? Semua kita yang berumur 18 tahun sampai 60 tahun. Yang 61 ke atas, tatawa dalam hati dorang. Boleh kotek mau bagi dang. Hati-hati kolesterol, asam urat, darah tinggi, dan lain-lain. Pastor boleh mau puasa 40 hari biar kita 65 tahun. Bagus sekali. Selama 40 hari betul-betul saya mau kurangi semua. Sehat rohani, sehat jasmani. Begitu. Itu artinya berpuasa. 18 tahun sampai 60 tahun. Itu wajib. Berpantang. Apa artinya? Berpantang berarti torang pantang daging, pantang semua yang torang senangi, yang torang sukai. Orang jago merokok, suka merokok 1 hari, pantang. Kasih kurang, biasa 1 bungkus, setengah bungkus Jo. Terus setengah bungkus itu torang uangkan, isi di amplop. Bayangkan kalau tiap hari, banyak. Pantang dari apa lagi? Tuh, ibu-ibu suka sekali drakor. So lupa tuh waktu kerja. Pantang. Pe bangun tidur Jo, sampai tutup mata lagi malam. Tuh mata di HP terus. Mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat. Itu tuh HP. Tuh orang paling dekat dia lupa. Martu paling jauh rupa dekat sekali. Padahal bukan kakak adik. Itu HPP model. Orang di jauh sana dekat sekali, say hello tiap hari. Martu di rumah, soalnya tidak baku kenal dorang. Pantang. Orang terlalu buang waktu di HP. Biar cuma 40 hari ini kan. Ada sebuah niat. Ya, itu mulia. Siapa yang berpantang? Umur 14 tahun ke atas. Sampai 90, 100 tahun. Itu yang berpantang. Pantang makan daging. Ada yang tidak mau daging, dia suka sekali cakalang. Ya pantang cakalang. Pikir itu bukan daging. Ya pantang apa yang torang senangi, torang sukai, torang paling cari-cari selalu. Pantang. Itu baru betul-betul ada kesadaran. Torang mau memaknai siara 40 hari ini dengan penuh syukur dan sukacita. Amin. Yakinlah. Kalau torang jalani ini dengan penuh sukacita, dengan kesadaran penuh, ada niat yang mulia, berkat Tuhan melimpah kita. Amin. Demikian 1-2 hal yang boleh menguatkan saya, menguatkan kita, memberi makna lebih pada masa puasa ini. Sekarang kita akan terima abu. Semuanya akan saya berikan di atas kepala.
Karena pandemi, saya tidak boleh menyentuh dahi banyak orang. Kalau ada virus, kita kasih itu virus semua. Jadi diberi di atas kepala. Dengan menyebut bertobatlah dan percayalah kepada Injil, dalam hati silahkan jawab amin.